Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yeay. Ketemu lagi dengan Bu Winda hari ini pagi jam 8 pagi pada hari Selasa pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2021. Masih bulan Februari ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah ada yang mandi? Sudah ya, sudah mandi, sudah makan, sudah duduk rapi di depan videonya untuk menonton materi Bu Indah hari ini. Oke teman-teman, kemarin sudah bercerita Bu Aan mengenai apa itu namanya gejala alam. Banyak sekali contohnya. Ya, ada banjir, ada gunung meletus, ada gempa, ada longsor, banyak sekali gejala-gejala alam yang timbul yang muncul di dunia ini. Nah, khusus hari ini Bu Hinda akan membahas mengenai salah satu gejala alam yang disebut dengan gempa. Nah, teman-teman sudah pernah merasakan gempa? Sudah? Wah, ya. Bu Winda juga pernah merasakan gempa. Beberapa waktu lalu, teman-teman kita juga merasakan gempa. Nah, sekarang Bu Winda tanya, teman-teman tahu nggak sih apa itu gempa? Kenapa bisa gempa? Apa sebabnya? Kita akan bahas ya tentang gempa. Coba disimak di video berikut ini. Hai teman-teman, kita akan berbicara mengenai gempa bumi. Gempa adalah salah satu gejala alam yang terjadi kapan saja dan di mana saja di bumi karena kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gempa adalah bergetarnya tanah di bumi yang kita pijak ini. Sebabnya ada 3. Ada namanya gempa tektonik atau di darat, ada gempa vulkanik, dan ada gempa runtuhan. Gempa tektonik terjadi karena bergesernya lapisan tanah di bumi, biasanya jauh sekali di bawah permukaan bumi. Karena bergeser, maka terjadi tabrukan atau patahan lapisan. Maka terjadilah gempa yang terasa di permukaan bumi. Gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat keras sehingga mengguncang permukaan bumi atau tanah yang kita pijak. Gempa runtuhan terjadi karena longsornya tanah atau tebing yang runtuh berdebum menggetarkan tanah di permukaan bumi. Alat pengukur kekuatan gempa disebut dengan seismograf. Gempa mengakibatkan retaknya permukaan bumi, retaknya jalan, rumah yang hancur, lapisan tanah yang bergelombang, kemudian terbelahnya bukit-bukit, dan terbentuknya tebing-tebing baru. Rumah yang hancur banyak merugikan manusia sehingga mereka kehilangan tempat mereka tinggal dan juga bahkan menyebabkan banyak kematian. Gempa yang terjadi di dasar laut mengakibatkan terjadinya ombak besar atau tsunami yang bisa menghancurkan seluruh kawasan perumahan dan lingkungan yang berada di sekitar dan dekat pantai. Masya Allah, gempa terjadi bisa saja karena gejala atau fenomena alam dan bisa juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk teguran dan ujian kepada manusia. Oleh karena itu teman-teman, kita harus senantiasa menjaga alam dan sekitarnya dengan baik dan sesuai fitrahnya. Nah, jika ada gempa, apa yang kita lakukan? Yang pertama, lindungi kepala kita. Kemudian, masuk ke kolong meja untuk melindungi kepala dari runtuhan. Dan teman-teman, jauhi kaca-kaca jendela yang bisa mengakibatkan pecah dan mengenai tubuh kita. Dan yang ketiga, kita diharuskan berlari menjauh, lari ke tempat terbuka yang tidak ada
bangunan. Nah, baiknya kita berdoa ketika terjadi gempa bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika. Nah, itu tadi penjelasan dulu mengenai gempa, penyebabnya, kemudian akibatnya, dan juga bagaimana cara kita mengatasi jika ada gempa. Ya, nah sekarang teman-teman jadi tahu. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang gempa. Mungkin teman-teman ada yang ingat ya lagunya? Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, jauhi kaca-kaca. Bila ada gempa, lari ke tempat terbuka. Nah, itu lagunya. Teman-teman hafalkan di rumah ya. Seru kan lagunya ya? Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Selamat melaksanakan aktivitas lainnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang Bu Guru sampaikan di video ini. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejakmu dengan mengisi absen ya, di komentar, di like, subscribe, dan kasih komentarnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Semoga senantiasa sehat walafiat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.